Kamu tahu pekerjaan paling berbahaya sepanjang sejarah? Bukan penambang, bukan tentara, bukan gladiator. Jawabannya, raja. Bukan karena musuh dari luar, tapi karena orang-orang paling dekat dengan mereka. Di Roma, dari 69 kaisar yang pernah berkuasa, 62% mati dengan cara kekerasan. Lebih dari separuh. Ditikam, diracun, dicekik oleh pengawal mereka sendiri, oleh jenderal mereka sendiri, oleh anggota keluarga mereka sendiri. Dan Roma bukan satu-satunya. Di Kesultanan Ottoman, membunuh saudara kandung bukan kejahatan. Itu kewajiban hukum. Di dinasti Tang Cina, kaisar bisa diracun istrinya sendiri saat sarapan. Ini bukan fiksi, ini catatan sejarah. Dan kalau kamu pikir zaman sekarang udah beda, kamu belum selesai baca sejarahnya. Sekarang bayangin kamu jadi raja, mahkota di kepala, istana di belakang. Ribuan tentara siap pasang badan buat kamu. Sekilas kedengarannya enak banget. Kamu yang bikin aturan, kamu yang pegang harta, kamu yang semua orang takutin. Pagi kamu dibangunkan pelayan, makan kamu disiapkan juru masak terbaik. Keputusan kamu tidak bisa dibantah siapapun. Tapi justru itu masalahnya. Begitu kamu duduk di takhta, semua orang di sekitar kamu punya satu pertanyaan. Gimana caranya ngambil posisi itu dari kamu? Pengawal kamu mikirin itu, menteri kamu mikirin itu, saudara kamu mikirin itu, bahkan istri kamu, bahkan anak kamu. Karena kekuasaan bukan hadiah. Kekuasaan adalah target, dan kamu yang pegang target itu. Setiap hari, setiap malam, tanpa libur, mulai dari Roma. Bukan Roma yang di film-film, Roma yang aslinya. Di sana ada pasukan elit bernama Praetorian Guard. Tugasnya satu, jaga kaisar. Tapi kenyataannya beda. Praetorian Guard sendiri yang membunuh setidaknya 13 kaisar. Pengawal yang harusnya jaga malah jadi algojo. Tahun 193 Masehi ada yang namanya tahun 5 kaisar. Dalam satu tahun, 5 orang bergantian duduk di takhta. Salah satunya Pertinax, cuman bertahan 87 hari. Dibunuh Praetorian Guard karena berani motong tunjangan mereka. Penggantinya, Didius Julianus, bahkan beli jabatan kaisar lewat lelang. Harganya setara bertahun-tahun gaji tentara. Dia juga bertahan cuma 66 hari. Lalu dibunuh juga. Kaisar Commodus dicekik pelatih gulat pribadinya di kamar mandi. Cara kalah, ditusuk pengawalnya sendiri saat berhenti buang air kecil di pinggir jalan. Caligula ditikam 30 kali oleh tribun militer yang sudah muak. Mereka melakukannya di lorong istana, siang bolong, di depan istri dan anaknya. Rata-rata masa berkuasa Kaisar Roma sekitar 8 tahun. Tapi buat yang mati kekerasan, rata-ratanya cuma 5 tahun. Dan itu kalau beruntung. Ada yang cuma hitungan minggu. Ada yang bahkan tidak sempat duduk di takhta dengan tenang. Bahayanya bukan cuma dari manusia. Kaisar Claudius kemungkinan diracun jamur beracun yang disajikan di meja makannya sendiri. Istrinya, Agrippina, diyakini sebagai dalangnya, supaya anaknya Nero bisa segera naik takhta. Di Roma, bahkan meja makan bisa jadi medan perang, tapi ada satu kisah yang paling menggambarkan semuanya. Kaisar Domitian sangat paranoid soal pembunuhan. Dia mempekerjakan pencicip makanan khusus. Dia pasang cermin di lorong istana supaya bisa lihat siapa yang ada di belakangnya. Dia tidak pernah duduk membelakangi pintu, selalu menghadap ke pintu masuk, selalu waspada, tapi tetap mati dibunuh oleh pembantunya sendiri yang sudah dia percaya bertahun-tahun. Paranoia tidak melindungi mereka. Paranoia hanya memperpanjang penderitaan. Sekarang pindah ke Kesultanan Ottoman. Di sini bahayanya bahkan lebih sistematis. Ada hukum resmi yang dibuat Sultan Mehmed II, sang penakluk. Penakluk Konstantinopel, salah satu penguasa terbesar dunia. Dan hukum yang dia buat isinya begini. Siapapun dari keturunanku yang naik takhta boleh membunuh saudara-saudaranya demi kemaslahatan rakyat, bukan ancaman terselubung. Ini hukum tertulis, resmi, legal, disahkan negara. Jadi ketika Sultan Mehmed III naik takhta tahun 1595, dia langsung menjalankan hukum itu. 19 adik kandungnya, satu persatu dicekik dengan tali busur dalam satu malam, di dalam istana yang sama. Eksekutornya adalah orang-orang tuli dan bisu yang sengaja dipilih supaya tidak bisa cerita. Jenazah mereka dibawa keluar diam-diam, dan pagi harinya istana kembali seperti biasa. Tapi tradisi ini bukan cuma soal membunuh. Sebelum hukum itu ada, para pangeran Ottoman dibesarkan di sebuah tempat khusus yang disebut kafes, artinya sangkar. Mereka hidup di ruangan terpisah dari dunia luar, tidak boleh keluar, tidak boleh punya teman dekat, tidak boleh belajar memerintah. Kadang mereka dikurung di sana selama puluhan tahun, dan ketika tiba-tiba harus naik takhta, mereka sama sekali tidak siap. Ibrahim pertama yang pernah dikurung di kafes selama 22 tahun, naik takhta dalam kondisi mental yang hancur. Dia memerintah dengan tidak stabil dan akhirnya digulingkan dan dieksekusi oleh menterinya sendiri. Di Ottoman, jadi sultan bukan pilihan, kadang itu hukuman.
Sekarang ke Cina. Dinasti Tang abad ke-7 dianggap salah satu zaman keemasan Cina. Seni berkembang, perdagangan maju. Tapi di balik itu, Istana Tang adalah tempat paling berbahaya untuk tidur. Tahun 626, Pangeran Li Shimin mengatur penyergapan di gerbang Xuanwu. Targetnya dua kakak kandungnya sendiri. Keduanya tewas di tempat. Sang ayah Kaisar Gaozu dipaksa turun takhta. Li Shimin naik jadi Kaisar Taizong. Yang ironis, Taizong kemudian jadi salah satu kaisar terbesar Cina, dikenang sebagai pemimpin bijaksana, tapi jalannya ke takhta dimulai dengan darah saudaranya sendiri. Di Tang, racun bukan kejahatan langka, itu alat politik sehari-hari. Kaisar Zhongzong diracun Permaisuri Wei, istrinya sendiri, supaya anaknya bisa naik takhta. Di istana Cina, makanan harus dicicipi orang lain dulu, minuman diperiksa, bahkan selimut bisa jadi senjata. Kaisar Jiajing dari dinasti Ming hampir tewas tahun 1542. Bukan diserang tentara musuh, tapi hampir dicekik oleh 16 dayang istananya sendiri saat dia tidur malam. Mereka sudah tidak tahan dengan kelakuannya, dan hampir berhasil. Jiajing selamat karena satu dayang panik dan lapor, tapi setelah itu dia tidak pernah lagi tidur nyenyak. Sisa hidupnya dihabiskan dengan berpindah kamar tidur setiap malam, supaya tidak ada yang tahu dia tidur di mana. Sekarang masuk ke kepala kamu. Kamu adalah raja, bukan raja dongeng, raja beneran. Pagi kamu bangun, ada orang yang memandikan kamu, ada orang yang memakaikan baju kamu, ada orang yang menyiapkan makanan kamu. Semua orang itu senyum, semua orang itu tunduk. Tapi kamu tidak tahu satu hal, apakah senyum itu tulus atau itu wajah seseorang yang lagi nunggu waktu yang tepat? Kamu tidak bisa pecat semua orang, karena kamu butuh mereka. Kamu tidak bisa percaya semua orang, karena siapapun bisa berkhianat. Orang yang paling rajin membungkuk di hadapanmu mungkin yang paling sibuk merencanakan pengkhianatan di belakangmu. Kamu bisa punya 10.000 tentara, tapi kamu tidak bisa punya 10.000 orang yang kamu percaya. Jadi, kamu hidup di tengah keramaian, tapi sendirian. Dikelilingi ribuan orang, tapi tidak ada satupun yang benar-benar aman. Tidur menjadi bahaya, makan menjadi bahaya. Bahkan momen paling privat dalam hidup kamu bisa jadi celah. Caracalla tewas saat berhenti buang air kecil. Commodus tewas saat mandi. Itu bukan kebetulan. Itu momen ketika penjaga mereka lengah. Dan para pembunuh sudah lama menunggu momen itu. Itu bukan kebebasan. Itu penjara dengan dekorasi mahal. Dan penjara itu tidak punya pintu keluar. Kamu tidak bisa berhenti jadi raja. Mundur dari takhta bukan pilihan. Karena raja yang sudah turun takhta adalah target yang lebih mudah. Tidak ada pasukan. Tidak ada pengawal. Tidak ada yang perlu takut sama kamu lagi. Diokletian, salah satu kaisar Roma, adalah satu-satunya yang berhasil turun takhta dengan selamat. Dia pensiun ke sebuah istana di pantai dan berkebun sampai tua. Tapi itu pengecualian paling langka dalam sejarah. Hampir semua raja lain tidak punya pilihan itu. Mereka pegang kekuasaan sampai mati, dan matinya jarang dengan tenang. Ada pola yang sama di semua peradaban ini. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin banyak orang yang mau mengambilnya. Di Roma, caranya pakai pedang. Di Ottoman, caranya pakai hukum. Di Cina, caranya pakai racun. Tapi inti masalahnya sama. Kekuasaan absolut menciptakan ketakutan absolut. Bukan rasa takut raja kepada musuh di luar tembok, tapi rasa takut raja kepada orang-orang paling dekat dengannya. Dan ketakutan itu tidak pernah hilang. Tidak ada libur. Tidak ada satu momen pun di mana raja bisa benar-benar santai. Karena di momen itulah biasanya mereka mati. Ada satu hal lagi yang menarik. Banyak raja yang justru jadi gila karena tekanan itu. Caligula mulai memperlakukan dirinya sebagai dewa. Ivan the Terrible membunuh anaknya sendiri dalam keadaan marah. Nero membakar Roma dan menyalahkan orang lain. Apakah mereka memang lahir gila atau tekanan dari kursi kekuasaan yang perlahan menghancurkan mereka? Kursi takhta bukan tempat duduk. Itu mesin penghancur perlahan. Jadi seberapa berbahaya hidup sebagai raja di Roma? 3 dari 4 kemungkinan mati bukan karena sakit tua. Di Ottoman, hari pertama berkuasa bisa jadi hari paling berdarah. Di Cina, ancaman terbesar bukan musuh di medan perang, tapi orang yang tidur di kamar sebelah. Mahkota itu bukan hadiah, mahkota itu beban yang bikin leher kamu jadi target. Dan sejarah sudah membuktikan bukan pedang musuh yang paling sering mengakhiri seorang raja, tapi tangan orang yang paling dekat dengannya, orang yang paling banyak senyum, orang yang paling dalam membungkuk. Orang yang setiap hari bilang, hamba siap mati untuk Paduka. Ternyata yang siap mati itu bukan hamba. Yang siap dibunuh itu sang raja sendiri. Setiap hari. Sampai hari terakhirnya. Dan biasanya hari terakhir itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. Jadi lain kali kamu iri sama orang yang punya segalanya, ingat ini. Orang yang punya segalanya juga punya semua alasan untuk ditakuti, dibenci, dan disingkirkan. Mahkota bukan puncak. Mahkota adalah awal dari hitungan mundur. Dan sejarah sudah menghitung itu berkali-kali. Di setiap peradaban, di setiap zaman, hasilnya selalu sama.